Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vincentio Setiawan Widyadi dari kelas UPL kelas C dengan NIM 24060122120006. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS kelompok saya, yaitu kelompok 11. Baik, yang pertama adalah deskripsi perangkat lunak. Deskripsi perangkat lunak akan saya jelaskan berdasarkan apa yang tertulis pada laporan rencana pengujian. Cafe POS merupakan sebuah sistem point of sales yang sederhana, ringan, dan sesuai kebutuhan UMKM. Cafe POS didesain untuk dapat digunakan pada industri jual beli barang maupun kuliner. Sistem ini mudah digunakan, efisien, dan mampu memberikan pencatatan transaksi harian yang akurat, cepat, serta mendukung proses pengambilan keputusan bisnis. Pada tahap awal pengembangan, Cafe POS berupa aplikasi berbasis web dengan fitur pencatatan transaksi penjualan barang menu oleh kasir, pencatatan stok, dan pelaporan untuk pemilik usaha. Baik, berikutnya isi laporan rencana pengujian akan saya lanjutkan. Pertama ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional di sini mencakup seluruh fitur yang ada dalam Cafe POS seperti manajemen kasir, manajemen produk, transaksi, dan autentikasi. Totalnya di sini ada 15 SRS. Yang kedua, ada kebutuhan non-fungsionalnya. Kebutuhan non-fungsional ini mencakup seluruh fitur yang ada dalam Cafe POS seperti performa sistem, keamanan akses, validasi data antarmuka pengguna, dan kompatibilitas. Untuk SRS, kebutuhan non-fungsional ini ada 10 totalnya. Yang kedua, bagian kedua yaitu ruang lingkup pengujian. Ruang lingkup pengujian sistem Cafe POS difokuskan pada verifikasi dan validasi kebutuhan fungsional yang mendukung proses bisnis utama, yaitu manajemen akun kasir, manajemen produk, transaksi, dan autentikasi pengguna. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi berjalan sesuai dengan tujuan sistem, seperti kemampuan admin dalam mengolah akun kasir dan produk, kasir dalam melakukan transaksi dan check-out, serta sistem dalam mencatat dan menampilkan laporan penjualan secara akurat. Selain itu, pengujian autentikasi dilakukan untuk menjamin bahwa hanya pengguna yang memiliki kredensial valid yang dapat mengakses sistem. Cakupan ini ditujukan untuk memastikan bahwa Cafe POS mampu digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM, khususnya dalam mendukung pencatatan penjualan harian yang rapi, cepat, dan andal. Untuk fitur yang diuji, seperti yang untuk fitur yang diuji, seperti yang telah dijelaskan, ada kebutuhan fungsional di mana terdapat 15 SRS dan kebutuhan non-fungsional yang ada 10 SRS. Lalu untuk fitur yang tidak diuji, seluruh fitur dalam sistem Cafe POS telah termasuk dalam cakupan pengujian baik dari sisi fungsional maupun non-fungsional. Tidak terdapat fitur yang dikecualikan dari proses pengujian karena sistem sudah berjalan secara lokal dan seluruh fungsi utama telah siap diuji dalam lingkungan tersebut. Berikutnya untuk tim penguji, saya Vincentius Widyadi, jabatan saya adalah sebagai anggota dan tanggung jawab saya adalah
melakukan pengujian pada level unit, integrasi, dan sistem, membuat rencana pengujian, dan mendokumentasikan hasil pengujian. Keempat, jenis pengujian. Pertama ada pengujian fungsional, dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur utama dalam sistem KVPOS berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Kedua, pengujian performa bertujuan untuk mengukur kecepatan dan stabilitas sistem saat menjalankan tugas-tugas tertentu. Ketiga, pengujian keamanan dilakukan untuk menjamin bahwa akses ke sistem dibatasi secara tepat dan tidak dapat disalahgunakan. Keempat, pengujian antar muka pengguna atau UI testing. Pengujian antar muka pengguna dilakukan untuk memastikan bahwa tampilan dan interaksi sistem mudah dipahami, konsisten, dan nyaman digunakan oleh pengguna, termasuk yang tidak memiliki latar belakang teknis. Untuk berikutnya, level pengujiannya ada pengujian unit, di mana dari 15 SRS tadi dibagi menjadi masing-masing anggota dibagi menjadi 5 SRS, di mana untuk saya itu mendapatkan modul transaksi melihat produk, modul transaksi menambah keranjang, modul laporan admin melihat laporan, modul laporan kasir melihat laporan, modul laporan menghapus transaksi. Untuk pengujian integrasinya, saya mendapatkan bagian untuk produk dan transaksi. Untuk pengujian sistem, saya mendapatkan saya mendapatkan keamanan akses, validasi data, dan antarmuka pengguna. Untuk penjelasannya, pengujian unit dilakukan untuk mengevaluasi masing-masing fitur utama secara mandiri berdasarkan kebutuhan sistem yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap fungsi berjalan sesuai harapan sebelum diuji secara terintegrasi. Lalu untuk yang pengujian integrasi bertujuan untuk memastikan bahwa modul-modul dalam sistem KVPOS dapat bekerja secara terpadu sesuai alur pengguna. Pengujian dilakukan dengan menguji interaksi antara modul seperti login, transaksi, hingga pelaporan berdasarkan skenario penggunaan nyata. Untuk pengujian sistem dilakukan untuk mengevaluasi jalannya sistem secara menyeluruh dalam skenario nyata mulai dari login, transaksi, hingga pelaporan. Tujuannya memastikan seluruh modul saling terhubung dengan baik dan sistem bekerja sesuai kebutuhan penggunaan secara end-to-end. Lalu ada kebutuhan lingkungan pengujian. Pengujian sistem KVPOS memerlukan dukungan lingkungan teknis yang sesuai mulai dari perangkat keras minimum hingga perangkat lunak, libraries, serta konfigurasi basis data yang mendukung kelancaran proses pengujian. Untuk saya, prosesor saya itu adalah Intel Core i5 6200U, RAM-nya 12 GB, penyimpanannya 476 GB menggunakan SSD. Untuk sistem operasinya saya menggunakan Windows 10, server webnya menggunakan Nginx, web browsernya menggunakan Chrome atau Edge, database-nya menggunakan SQLite 3, hostnya menggunakan SAMPP, code editornya menggunakan Visual Studio Code, dan untuk testing library-nya menggunakan PHP unit.
Untuk garis waktu pengujian atau timeline-nya disusun untuk menggambarkan tahap pelaksanaan pengujian sistem Kafepos, mencakup estimasi durasi, jadwal setiap aktivitas, serta urutan pengerjaan yang mengikuti alur pengembangan proyek. Sini kami mengerjakan selama 4 hari, di mana tanggal 18 Juni adalah penyusunan rencana dan skenario pengujian. Pada tanggal 19 ada pengujian unit serta dokumentasi hasil pengujian. Pada tanggal 20 ada pengujian unit dan juga dokumentasi hasil pengujiannya. Dan pada tanggal 21 ada pengujian integrasi dan pengujian sistem dan dokumentasi hasil pengujiannya. Baik, untuk berikutnya salah satu yang jadi tugas saya akan saya contohkan untuk pengujian integrasi bagian DUPL I02, yaitu produk dan transaksi, di mana ini memastikan integrasi antara manajemen produk dan transaksi berfungsi dengan baik. Baik, akan langsung saya tunjukkan. Pertama, login sebagai admin. Ini adalah halaman Kafepos-nya. Tambah produk baru, lalu logout. Ini ada data produk, nambah produk. Misalnya saya di sini tambahkan yaitu misalnya menu ice cream dengan harga 5.000, dengan stok saya beri misalnya 8 dan saya simpan. Akan muncul notifikasi produk berhasil ditambahkan dan akan muncul di bawah sini, yang dimana ini masih bisa diedit. Lalu logout, login sebagai kasir, verifikasi produk baru muncul di daftar produk. Kasir 1, transaksi baru sudah muncul es krim dengan harga 5.000, stoknya 8. Tambahkan produk ke keranjang, lalu check out. Misalnya ini, saya tambahkan 3, kopi, saya tambahkan 2, lalu roti bakar saya tambahkan misalnya 1. Ini akan disimpan sebagai PDF untuk total stok pembeliannya. Lalu akan muncul transaksi berhasil. Lalu login sebagai admin dan verifikasi stok produk berkurang. Minta produk, kopi berkurang 2, roti bakar tadi berkurang 1, es krim berkurang 3. Lalu berikutnya adalah presentasi isi laporan hasil pengujian. Laporan hasil pengujian, untuk ringkasan pengujiannya, proses pengujian sistem Kafepos
mengacu pada dokumen rencana pengujian yang disusun oleh kelompok 11 sebagai bagian dari upaya validasi sistem secara menyeluruh. Untuk level pengujiannya ada pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian sistem. Periode waktu pelaksanaan pengujian sistem KVPOS dilakukan selama 4 hari, mulai tanggal 18 hingga 21 Juni 2025. Untuk anggota timnya, saya jabatan sebagai anggota, tanggung jawabnya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk kemudian langsung saja ke hasil pengujian. Pertama dari hasil pengujian unit, dari total 15 modul yang harus diuji, semuanya mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan, lalu bisa disimpulkan semuanya dapat diterima. Lalu berikutnya pengujian integrasi dari total 3 modul yang diuji, semuanya mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan, jadi dapat disimpulkan hasil pengujian dapat diterima. Lalu untuk pengujian sistem dari total 9 modul yang harus diuji, yang mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan ada 7, dan sehingga yang modul yang mendapat kesimpulan diterima ada 7 dan yang ditolak ada 2, yaitu untuk modul keamanan autentikasi dan validasi input stok produk, ini ditolak. Langsung saja ke rekomendasi. Berdasarkan hasil pengujian, integrasi, dan sistem pada aplikasi KVPOS, terdapat beberapa rekomendasi penting untuk pengembangan dan peningkatan aplikasi ke depannya. Pertama, aplikasi perlu memperkuat validasi dan keamanan autentikasi, khususnya dengan memastikan seluruh pengecekan hak akses dilakukan di sisi server, bukan hanya di sisi klien, agar manipulasi data seperti perubahan role di local storage tidak dapat digunakan untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Selain itu, validasi input harus diterapkan secara konsisten baik di front end maupun back end, terutama untuk mencegah data tidak valid seperti stok produk bernilai negatif masuk ke dalam database. Integrasi antar modul juga perlu dijaga agar setiap perubahan data, seperti interaksi yang mempengaruhi stok produk, selalu tercermin secara real time dan akurat di seluruh sistem. Pengujian secara berkala baik untuk fungsionalitas utama maupun keamanan sangat disarankan agar aplikasi tetap andal, aman, dan sesuai kebutuhan operasional. Berikutnya, yang terakhir ada pelajaran yang dipetik. Dari 2 skenario pengujian, yaitu DUPLS 08 dan DUPLS 09, yang dimana dari pengujian sistem, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diambil. Pada kasus keamanan autentikasi DUPLS 08, sangat jelas bahwa validasi hak akses tidak boleh hanya mengandalkan data di sisi klien seperti local storage, karena data ini mudah dimanipulasi melalui developer tools. Oleh karena itu, setiap endpoint dan halaman admin harus selalu melakukan pengecekan role di sisi server, bukan hanya melalui JavaScript di klien. Jika validasi hanya dilakukan di klien, maka pengguna biasa dapat memperoleh akses admin hanya dengan mengubah data di local storage, sehingga sistem menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Sementara itu,
Pada kasus validasi input stok produk atau DUPL S09, penting untuk memastikan bahwa validasi input dilakukan baik di front end maupun back end. Form input harus menolak nilai stok negatif dan database juga harus menolak update yang menyebabkan stok bernilai negatif demi menjaga integritas data. Selain itu, kasir tidak boleh dapat menambahkan produk dengan jumlah kurang dari 1 ke keranjang, agar transaksi yang tidak valid dapat dicegah. Secara umum, validasi harus dilakukan di semua lapisan aplikasi, baik di sisi klien maupun server, untuk mencegah manipulasi data dan menjaga keamanan serta integritas sistem. Data dari klien tidak boleh langsung dipercaya dan harus selalu diverifikasi ulang di server. Pengujian keamanan dan validasi secara rutin juga sangat penting untuk menemukan celah keamanan dan bug validasi sebelum aplikasi digunakan secara luas. Baik, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.